Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Rekan-rekan hebat semua, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya dari SMA Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Cianjur, dan saya merupakan CGP Angkatan 6. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan juga sekolah. Rekan-rekan hebat semua, aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan metode permainan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mandiri. Dan berikut ini merupakan latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentunya sangat menginspirasi dalam implementasi konsep pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam bentuk aksi nyata di kelas maupun di sekolah. Berikut ini merupakan pemaparan latar belakang tersebut. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan juga tentunya kodrat alam. Selain itu, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya memperhatikan kognitif siswa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakteristik siswa sehingga siswa memiliki budi pekerti yang luhur. Kegiatan aksi nyata ini tentunya dilatar belakangi dengan keinginan untuk dapat menerapkan pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Cibeber yang berpihak pada murid. Dan berikut ini merupakan apa yang saya rasakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, khususnya berkaitan dengan modul 1.1. Perasaan saya adalah saya merasa senang bisa mendapatkan ilmu mengenai pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selain itu, saya juga bisa melakukan perubahan positif terhadap proses pembelajaran berdasarkan konsep Merdeka Belajar. Adapun ide sepanjang proses perubahan, yang pertama adalah saya membuat kesepakatan kelas. Tentunya hal ini sangat penting dalam rangka mengakomodir aspirasi dan keinginan siswa, sehingga siswa terfasilitasi keinginannya dan dapat menjalani proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Yang kedua, tentunya saya ingin membangun karakter siswa sehingga semua siswa dapat memiliki budi pekerti yang baik dan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang aktif dan kreatif serta menyenangkan. Berikut ini merupakan deskripsi aksi nyata profil pelajar Pancasila. Diharapkan setiap siswa itu memiliki 6 profil. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian juga mandiri dan bernalar kritis. Kemudian juga berkebinekaan global, serta bergotong royong dan juga kreatif. Dan itu merupakan semua aspek yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata yang sangat saya harapkan dapat terrealisasi, yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan ketiga, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Ada beberapa hal atau langkah yang saya persiapkan dalam rangka persiapan aksi nyata tersebut. Yang pertama adalah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai program yang akan diimplementasikan. Kemudian setelah itu saya membuat program aksi nyata. Setelah program aksi nyata tersebut saya buat, kemudian saya mengimplementasikan program tersebut dalam bentuk aksi nyata, di antaranya yaitu siswa dapat bekerja sama dengan baik, kemudian memakai pakaian yang rapi, dan juga membiasakan konsep 5S, senyum, salam, sopan santun, dan juga mendengarkan pendapat orang.
Penerapan aksi nyata. Yang pertama adalah siswa berkumpul di halaman atau aula untuk istighosah atau pembacaan Asmaul Husna ataupun tahlil maupun doa bersama. Berikutnya yang dapat kita lihat di sini adalah siswa dibiasakan menerapkan konsep 5S dari mulai di gerbang sekolah sampai anak pulang sekolah. Dan tentunya setiap Jumat itu siswa secara bergiliran per kelas mengisi dan juga mengikuti kegiatan santapan rohani atau Jumat Sandro yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan selama 1 jam sebelum dimulainya proses pembelajaran di kelas. Dan berikut ini merupakan penerapan aksi nyata selanjutnya yang saya implementasikan di sekolah dan juga di kelas. Rekan-rekan hebat semua, berikut ini adalah aksi nyata lainnya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, terutama untuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sikap mandiri. Dan terakhir, pembelajaran yang didapat dari aksi nyata adalah guru harus terus melakukan kreasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat. Tentunya saya juga selalu mencoba membiasakan siswa untuk melakukan hal-hal positif selain yang sudah saya kemukakan di awal. Kegiatan positif lainnya adalah saya membiasakan siswa untuk membaca ayat suci Al-Quran di setiap harinya selama di sekolah khususnya. Dan berikut ini merupakan cuplikan video dari seorang siswa dari kelas 12 IPA 2 yang sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah Bustana dari kelas 12 IPA 2. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 16 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya dalam hal ini juga saya memperlihatkan video pembelajaran saya di kelas ketika saya mengajar bahasa Inggris yang tentunya saya sangat memotivasi siswa untuk berani menyampaikan materi ataupun pendapat dengan menggunakan bahasa Inggris, karena tentunya speaking dalam bahasa Inggris itu sangat penting karena bahasa merupakan alat komunikasi, dan yang paling utama adalah siswa dipupuk kepercayaan dirinya agar mereka berani untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, thank you. Well, class, actually I'm very pleased and very happy to see you today. And of course, for today we are going to study about Sadat and Sadat. Okay, to make you more understand, actually I'd like to invite one of your friends, that is Rio, okay, to
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. Here I will explain about how to use so that and such that. Definition so and such. The word so is an adverb, while such is a determiner. The equation of the two words means very. The second function to strengthen the meaning of an adjective, adverb, or noun. So this is a formula of so that and such that. So plus adjective plus that, and such that, such plus noun phrase plus that. The example of such so that and such that is it was too windy that we couldn't go sailing. Selain siswa dimotivasi untuk selalu belajar dalam bahasa Inggris, khususnya speakingnya atau berbicaranya, saya pun memotivasi siswa untuk selalu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Kebetulan di semester ini saya menggunakan metode presentasi bagi siswa yang tentunya selain memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kemampuan speaking atau berbicaranya dalam bahasa Inggris, juga siswa dimotivasi untuk membuat media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang terbaru yang siswa buat itu menggunakan aplikasi Canva. Tentunya ini sangat penting bagi siswa dalam rangka mengaplikasikan kemampuannya dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva, aplikasi CapCut, dan aplikasi lainnya. Rekan-rekan hebat semua, tentunya di akhir pembelajaran bahasa Inggris, saya membiasakan siswa untuk membuat refleksi tentang apa yang mereka rasakan setelah mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris, refleksi tentang apa yang mereka pahami dan apa yang mereka dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran sebagai bahan evaluasi agar mereka nantinya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik lagi sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran tersebut. Agar mereka semangat dan juga termotivasi membuat refleksi tersebut, maka saya menggunakan media TikTok, media yang sedang viral khususnya di kalangan remaja sekarang ini. Jadi tentunya besar harapan saya mereka diminta membuat refleksi dengan situasi yang menyenangkan karena mereka menggunakan TikTok, dan tentunya diharapkan siswa tidak terbebani membuat refleksi tersebut karena mereka menggunakan aplikasi TikTok yang tentunya sangat disenangi oleh para siswa tersebut. Dan berikut ini saya ambil beberapa contoh TikTok yang isinya merupakan refleksi mereka mengenai proses pembelajaran bahasa Inggris dan tentunya tentang apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-F-R-E-A-K. That's all it takes. Falling in love with me. Possibility. Rekan hebat semua, tentunya semua implementasi aksi nyata tersebut haruslah ditindaklanjuti. Adapun berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, guru merencanakan perbaikan di masa mendatang, yaitu 1. Melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik.
Kemudian, meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan tentunya berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat. Rekan-rekan guru yang hebat semua, tentunya dalam pemaparan aksi nyata ini juga saya akan memperlihatkan cuplikan video testimoni baik dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, maupun siswa-siswa yang saya ajar di SMA Negeri 1 Cibeber, khususnya untuk siswa kelas 12. Dan berikut ini adalah video testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anas Agustia MPD. Saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cibeber. Keberadaan guru penggerak di masa yang akan datang itu berperan penting dalam memajukan sebuah sekolah. SMA Cibeber kebetulan ada 2 yang lolos sebagai guru penggerak. Satu Ibu Yuliana MPD, yang kedua Bapak Wawan MPD. Dan tentunya dengan adanya guru penggerak di SMA Cibeber, kami mensupport dan mendukung dan terus terang akan terus membantu segala hal yang diperlukan oleh beliau sebagai guru penggerak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Taufik selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Bidang Kesiswaan. Dalam hal ini sekaligus rekan kerja Ibu Yuliana MPD. Beliau sangat bagus dalam melaksanakan pembelajaran, mengkondisikan siswa, mengatur strategi pembelajaran, kemudian hubungan dengan secara personal dengan rekan kerja pun beliau sangat komunikatif, kemudian berbaur dengan siapapun. Intinya beliau sangat mendalami dari materi, hubungan sosial juga sangat bagus ya. Jadi untuk di sekolah sendiri beliau sangat mobilitasnya bagus. Karena beliau itu sebagai Kapolsek Humas, saya rasa sangat mendalami di bidang itu. Jadi lagi untuk beliau sekarang ikut di guru penggerak, sangat antusias dan punya prospek yang bagus. Semangat untuk Ibu Yuliana terus berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai Bu Yuliana MPD yang berkaitan dengan kegiatan yang beliau laksanakan, ya ini pendidikan guru penggerak. Ada beberapa hal yang perlu kiranya saya sampaikan terkait dengan beliau. Yang pertama, secara pedagogi beliau memiliki kemampuan pedagogi yang baik. Dalam hal ini beliau memiliki kemampuan untuk bagaimana mendidik siswa di dalam kelas secara bervariasi, secara terstruktur dan juga memang menarik siswa sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik dan lebih giat dalam kegiatan pembelajaran, terutama mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Kemudian yang kedua, beliau mendidik siswa dengan penuh kelembutan, dengan penuh kehangatan, sehingga siswa merasa begitu nyaman dan confidence dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bisa menciptakan suasana pembelajaran yang hidup di dalam kelas dan siswa dapat termotivasi untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh Ibu Yuliana MPD. Selanjutnya yang berkaitan dengan personality, dalam hal ini saya pribadi melihat beliau sosok yang sangat berjiwa sosial yang baik, kemudian komunikasi yang juga bisa dilaksanakan kepada seluruh segenap sivitas akademika di SMA Negeri 1 Cibeber, sehingga dalam berkomunikasi beliau sangat mampu bagaimana menyampaikan setiap informasi yang perlu kiranya disampaikan sebagai Wakasek Humas di SMA Negeri 1 Cibeber. Terkait dengan kepemimpinan di sekolah ini di SMA Negeri 1 Cibeber, beliau memberikan influence yang bagus, yang baik, dampak yang juga positif bagi sekolah. Karena dengan adanya beliau, sekolah ini menjadi lebih berwarna dan memiliki semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Dan kemudian dalam berkegiatan, terutama berkaitan dengan manajemen sekolah,
Kami merasa bahwa adanya Bu Yuliana membawa energi positif bagi kami sehingga bisa bekerja dengan seoptimal mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Rusmiati SPD, merupakan rekan teman dari Ibu Yuliana MPD. Beliau itu untuk memberikan kegiatan KBM di kelas, merupakan seorang guru yang kreatif, inovatif, produktif, jadi membawa pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, jadi siswa bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi menggunakan media pembelajaran, menggunakan metode yang interaktif, menggunakan juga hal-hal yang memang real, nyata, fakta. Jadi menggunakan model-model kayak PBL gitu ya, problem based learning. Jadi yang kekinian banget. Jadi merupakan sosok yang memang disenangi oleh siswa karena menggunakan metode yang variatif. Dan sebelum memberikan pembelajaran juga mengadakan pembiasaan untuk menumbuhkan karakter, budi pekerti yang baik, yaitu membacakan doa di awal pengajaran, misalnya menuntun dan mengkaitkan materi pembelajaran dengan bertakwa, beriman, berbudi pekerti luhur, dan merubah sikap menjadi siswa-siswa itu membuat karakternya menjadi lebih baik. Kemudian untuk imbasnya terhadap rekan-rekan, karena beliau juga ada di posisi sebagai humas, jadi selalu membawa pembaharuan dan sering membantu rekan-rekannya untuk menyelesaikan laporan-laporan seperti SKP, HIKI, TNK yang sekarang lagi naik daun ya, karena harus diselesaikan. Nah, itu sangat memberi pengaruh sekali dan sangat membantu. Kemudian untuk personalnya sendiri, dia adalah pribadi yang humble, yang bisa berkolaboratif, diajak bekerja sama, sosok yang bertanggung jawab, yang inovatif. Pokoknya keren deh. Kayaknya kekurangannya itulah nggak ada. Dia itu merasa kekurangannya, mungkin dia itu merasa jadi seseorang yang perfeksionis. Kadang tidak bisa nego lah untuk hal-hal yang di luar peraturan atau di luar cuplak dan cuplis. Itu mungkin salah satu di posisi ada dalam suatu kondisi yang memang harusnya saklek gitu lah. Nah itu dia mah prosedural banget. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Yuliana MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Zahra N, peserta didik dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Cilebar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesan terkait pembelajaran bersama Ibu Yuliana atau akrab disapa Miss Ana. Nah, jadi kalau harus dideskripsiin, Miss Ana itu orangnya ceria, terus juga positive vibes. Kalau misalkan belajar tuh nggak melulu ngobrolin tentang pelajaran, tapi ngobrolin hal lain yang relate sama kita, jadi nggak boring banget. Terus juga kalau metode pembelajaran sama Miss Ana, kebanyakannya kita diajari buat presentasi dan bikin PowerPoint. Nah, itu kan mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi belajar sama Miss Ana itu nggak monoton banget. Terus Miss Ana juga di kelas suka ngedorong anak-anaknya buat belajar speaking in English. Karena kan emang Miss Ana juga guru sastra Inggris. Nah, kalau misalkan kita salah, Miss Ana nggak yang kayak, kamu salah ke depan. Nggak kayak gitu, dibenerin. Jadi dari kepercayaan dirinya juga dibangun gitu dari awal. Disok-sok gitu, ngomong bahasa Inggris, belajar kayak gitu. Jadi selama ini sejauh ini gitu, belajar sama Miss Ana menyenangkan dan nggak tertekan. Sebenarnya bikin tertekan ada pelajarannya gitu sih. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Rahmaini. Saya peserta didik aktif di SMA Negeri 1 Cilebar kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama pembelajaran bersama Miss Ana atau Ibu Yuliana. Oke, untuk sifat dan karakter Ibu Yuliana, menurut saya beliau adalah orang yang sungguh aktif, kreatif, inovatif, dan juga sangat gampang untuk memberi nilai atau mungkin
gampang sekali untuk mengapresiasi siswa. Beliau juga orangnya sangat keibuan sekali dan juga sangat-sangat ramah. Untuk metode pembelajaran Ibu Yuliana, yaitu menurut saya metode pembelajaran yang santai dan membuat para siswa mudah sekali memahami pembelajaran yang disampaikan Ibu Yuliana. Dan juga di metode pembelajaran Bu Ana juga, Bu Ana mengajarkan kita untuk lebih aktif, lebih bisa menyampaikan argumen dan tidak terlalu lebih bebas untuk berpendapat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Rauda, peserta didik kelas 12 IPA 4 di SMA Negeri 1 Cibeber. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama pembelajaran sastra Inggris bersama Ibu Yuliana atau Miss Ana. Selama pembelajaran di kelas bersama Miss Ana adalah orang yang ramah serta aktif dan juga memberi sikap yang membuat nyaman pembelajaran di kelas. Apa yang membuat nyaman di kelas? Selama pembelajaran Miss Ana sering kali langsung berinteraksi dengan anak-anaknya, interaktif, selalu menanyakan pendapat kepada anak-anaknya, memberikan ruang atau waktu untuk anak-anaknya bisa menyampaikan pendapat mereka, terlebih dalam bahasa Inggris karena pembelajaran sastra Inggris. Dan juga memberikan kepercayaan diri atau mendorong kepercayaan diri peserta didiknya untuk berbicara bahasa Inggris di depan semua orang, karena kepercayaan diri menjadi salah satu permasalahan dalam belajar bahasa Inggris. Yang metode pembelajaran Miss Ana menurut saya cukup efektif untuk pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena pembelajaran metode pembelajaran Miss Ana itu menggunakan PowerPoint dan juga dipresentasikan langsung di depan kelas. Selain menggunakan teknologi, orang yang mempunyai skill atau yang belum mempunyai skill di situ bisa mempelajari lebih dalam tentang skillnya. Dan juga pendalaman materi dengan cara otodidak. Peserta didik kayak ditantang atau diberikan challenge untuk mempelajari materi yang akan mereka sampaikan di depan kelas lebih dalam, harus lebih mengerti dan juga paham apa yang akan mereka sampaikan. Itu pun dibimbing oleh Miss Ana langsung, harus konfirmasi sebelum dipresentasikan, jadi dikonfirmasi kebenarannya. Dan juga metode public speaking yang menjadi skill yang penting dan juga berguna untuk di masa yang akan datang, itu juga dilatih oleh Miss Ana. Sekian kesan saya selama mengikuti pembelajaran sastra Inggris bersama Miss Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang hebat semua, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.